Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi ini saya coba menjelaskan bagaimana cara pembuatan item journal atau item reclassification journal. Jadi dalam bisnis proses PT Hokan ada proses-proses yang memakai item journal, yaitu misalkan proses pencatatan barang produksi, ya, produksi in maupun konsumsi raw material misalkan. Dua proses ini sama-sama memakai menu yang sama, yaitu item journal. Yang satu adalah item journal positif, yang lainnya adalah item journal negatif. Berikut saya beri petunjuk bagaimana langkah-langkahnya. Jadi pertama kita cari, ini menu yang paling mudah adalah kita pakai searching dari sini. Kemudian kita ketikkan item journal, ya. Kita klik item journal. Nah, di sini ada beberapa template, ya. Template ini kita buat sesuai dengan masing-masing cabang, ya. Sehingga antara cabang satu dengan cabang yang lain tidak bentrok. Ya. Jadi misalkan saya mencoba menjurnal, mencatat proses produksi in maupun konsumsinya, ya, di cabang CK1, ya. Saya pilih ini. Nah, di sini juga ada beberapa batch, ya. Batch itu juga kamar, ya. Jadi misalkan di dalam CK1 itu ada beberapa proses, kita bisa memakai kamar-kamar di sini. Ya, jadi ada kamar donasi, ada kamar fixed asset, kemudian FG, pemasukan finish good, dan yang lain-lain. Jadi misalkan saya mau melakukan konsumsi, maka saya akan pilih yang ini, HUC atau RMPM, ya. Dua-duanya sama, ya. Cuma di sini akan dibedakan oleh nomor seri. Misalkan saya pilih yang ini, ya, RMPM. Nah, di sini nomor serinya akan otomatis tergenerate dari sistem, ya. Nah, ini kita isi tanggal kapan kita melakukan konsumsi, ya. Kalau misalkan hari ini kita ketik T, today, otomatis dia akan mengacu ke tanggal hari ini. Kemudian entry type, entry type-nya adalah negative adjustment. Kenapa negative adjustment? Karena dia mengurangi stok raw material kita, ya. Negative adjustment, nomornya otomatis, kemudian kita pilih itemnya. Ya, itemnya kita bisa pilih item yang ada di CK1, ya. Misalkan kita pilih apa, CK1. Dia punyanya apa, ya, CK1. Nah, coba kita ini, semoga ada stoknya, ya. CK1, description-nya otomatis terisi, kemudian lokasi kita pilih CK1 main, ya. CK1 main. CK1 main, kemudian quantity positif karena di awal tadi kita sudah setting bahwa itu negative adjustment. Misalkan kita mengurangi 10 seperti ini, ya. Ya, quantity 10. Ini otomatis terisi gen bus posting groupnya karena kita udah setting, ya. Kemudian unit of measure ini adalah sesuai dengan ukuran yang kita input. Bisa saja kita menginput ukuran yang lain, misalkan box, ya. Jika kita tidak tahu per pieces piecesnya berapa sih yang dikonsumsi, kita bisa langsung box, ya. Ya. Sistem akan mengkalkulat sendiri nanti berapa satu box itu berapa pieces, ya. Untuk saat ini kita pilih pieces, ya. Kemudian amount
kita kosongin ya. Ya, kemudian nah, cabang code di sini kita pilih sesuai dengan cabangnya yaitu JK1. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ini. Stock code ya. Ini wajib diisi. Stock code kita isi pemakaian ya. Pemakaian itu biasanya out production ya. Nanti coba dicek ke accounting. Seharusnya pemakaian adalah out production. Departemen boleh diisi boleh tidak. Jadi yang wajib diisi adalah cabang code dan stock code. Ini nanti berpengaruh terhadap proses laporan WS-nya. Nah, ini satu baris. Nanti kalau dalam satu hari ini bisa banyak yang dikonsumsi, kita bisa menjurnal untuk item yang lain. Untuk contoh saya berikan hanya cukup satu item saja. Jadi saya ulang, yang penting adalah di sini adalah item number, kemudian entry type negative adjustment, kemudian lokasi harus jelas ya. Kalau lokasinya salah bisa jadi ketika kita input quantity tidak mencukupi. Kemudian yang penting lain adalah ini stock code dan cabang code. Ini pengaruh di laporan WS yang dibutuhkan untuk laporan bulanan. Kemudian kalau udah kita posting. Do you want to post? Yes. Oke, sudah terposting. Jadi kalau kita mau ngecek bisa lihat dari sini. Kita ketik item ledger entries. Item ledger entries. Nah, di sini ada entryan paling atas, ada negative adjustment. Kita lihat nomor dokumennya, out stock code-nya out production, cabang code ini terisi. Kemudian lokasi terisi. Quantity tadi positif, namun karena kita entry time-nya adalah negatif, maka di item ledger otomatis terisi minus. Ya. Ini. Oke, jadi pastikan cabang code dan stock code terisi. Ya, demikian ini untuk item jurnal. Kemudian ada satu lagi yang wajib diketahui juga, yaitu terkait dengan item reclassification journal. Bagaimana cara penggunaan item reclassification journal atau modul ini dipakai kapan sih? Itu menjadi pertanyaan. Misalkan begini. Misalkan di gudang CK3 itu ada barang-barangnya CK3. Kemudian ternyata dari cabang lain dia mau jual barangnya CK3 ini, ya. Barang CK3 ini mau dijual. Maka ketika dia mau jual, karena dia mau menganggap itu penjualannya dia, maka dia harus ada transfer kepemilikan dulu dari miliknya cabang CK3 menjadi miliknya cabang yang mau jual. Misalkan saya contohkan di sini adalah Banyu Asin ya. Banyu Asin mau menjual barangnya CK3. Jadi langkah yang pertama, saya harus memindahkan kepemilikan barang CK3 menjadi punyanya Banyu Asin dulu melalui item reclassification journal. Nah, setelah itulah baru orang-orang Banyu Asin bisa menjual item ini ke customernya dengan kode cabangnya Banyu Asin, walaupun lokasinya adalah lokasi CK3. Karena memang secara kenyataan bisa jadi barang ini dikirim dari lokasi CK3 langsung ke customer. Ini kita pakai item
Classification Journal. Ya, saya contohkan ya, item reclassification journal. Jadi misalkan tadi kita mau melakukan di CK3 ya, kita pilih ini ya, kemudian kita isi tanggal seperti biasa, dokumen number terisi otomatis, kemudian kita pilih itemnya CK3 misalkan, ada tidak CK3 ya, oh tidak ada, jadi mungkin kita bisa kasih contoh barangnya CK1 saja ya, kita anggap ini barang CK1, kemudian lokasinya adalah untuk kasus ini saya pilih CK1 juga ya, karena yang ada stoknya. CK1 lokasinya CK1 main, new lokasinya juga tetap CK1 main. Karena memang di sini kita hanya memindahkan ke kepemilikan ya. Lokasinya tetap di lokasi gudang CK1 main. Kemudian quantity kita isi misalkan barangnya sejumlah 10 misalkan. Ya. Cabang code. Nah, ini perhatikan nih, cabang code. Cabang code-nya kita mau memindahkan barang ini sebenarnya adalah barang CK1. Ya, barang CK1. Maka cabang code-nya adalah CK1. Nah, di sini dari kepemilikan CK1 mau dipindahkan ke kepemilikan siapa? Misalkan kita pindahin ke CK3 ya. Banyu Asin misalkan. BYA Banyu Asin. Nah, untuk stock code ini untuk item reclass kita isinya adalah interplan ya. Interplan. Jadi antar plan ya. Stock code diisi interplan, new stock code juga diisi interplan. Ya. Jadi yang berbeda di sini adalah ini ya, kita lihat hanya cabang code. Dua ini cabang code. Jadi dia ada perubahan kepemilikan dari CK1 menjadi BYA. Untuk stock code-nya tetap dua-duanya tetap interplan. Stock code-nya interplan, new stock code-nya interplan. Kemudian lokasi juga demikian. Lokasinya dari sama-sama di CK1 main, new lokasi juga CK1 main. Karena di sini kasusnya adalah memang hanya terjadi perubahan kepemilikan. Kemudian kita lihat unit measure-nya pieces juga boleh. Nah, kemudian kita bisa sesudah ini kita posting ya. Kita lihat posting. Oke, sukses. Seperti biasa, kita cek hasilnya. Item ledger entry. Nah, kita lihat nih. Di sini dari satu baris reclass ada dua yang tercipta ya. Jadi di sini yang pertama adalah baris tadi kita 10 ya. 10. Jadi awalnya kita mau memindahkan CK1 ke Banyu Asin. Kita lihat transaksinya di sini, kita lihat ya. Di sini yang baris pertama ini kita lihat item ini berada di, saya perbesar dulu ya. Nah, item ini item yang ada di kursor warna biru ini, kuantitinya minus 10. Artinya ada pengurangan minus 10 terhadap cabang CK1. Ya. Kemudian yang di atasnya ada penambahan 10 untuk cabang Banyu Asin. Lokasinya masih sama-sama CK1 main, CK1 main. Stoknya juga masih sama-sama interplan. Nah, jadi di sinilah ada perubahan kepemilikan dari CK1 ke Banyu Asin. Nah, sesudah processing terjadi, maka user Banyu Asin bisa kemudian melakukan penjualan ya. Penjualan untuk item ini ya. Dia akan jual item CK
ini CK1CC 1406501D ini dia jual ke customernya langsung, tapi nanti lokasinya masih tetap lokasi CK1 main. Karena secara kenyataan bisa jadi barangnya memang langsung dikirim dari gudang CK1 main langsung ke customer. Nah, proses item reclassification journal dipakai untuk hal-hal seperti itu. Ada lagi, misalkan reclassification journal kita pakai untuk proses ini ya, transfer barang ya. Jadi biasanya kita memindahkan barang dari CK1 ke Banyu Asin, dari gudang CK1 ke Banyu Asin. Jadi di situ ada perpindahan barang dari lokasi CK1 main ke Banyu Asin main, ya. Itu memakai modul transfer order, ya. Dia kalau memakai modul transfer order terdapat perpindahan lokasi saja, tetapi tidak ada perubahan perpindahan kepemilikan. Jadi secara standarnya ketika kita memindahkan barang dari CK1 main ke Banyu Asin main, seharusnya selain ada perpindahan lokasi, juga ada perpindahan kepemilikan. Jadi, proses transfer order itu harus dilanjutkan dengan proses item reclassification. Nah, di Dynamic BC ini, 365 BC ini, kami sudah menambahkan satu fungsi ya, yang begitu dia melakukan transfer order, itu langsung bisa juga tercreate item reclassification journal dan langsung terposting. Ya. Jadi di penjelasan yang di lain modul sebenarnya sudah ada penjelasan itu. Yang saya tekankan di sini bahwa dengan memakai fungsi yang saya buat sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan lagi item reclassification journal apabila step-stepnya yang dilakukan adalah benar. Namun apabila ketika melakukan transfer order stepnya ada yang terlupa, maka bisa jadi yang terjadi hanyalah kepindahan kepemilikan. Maka jika yang terjadi hanya kepindahan lokasi. Jika yang terjadi hanya kepindahan lokasi, maka Bapak Ibu harus melakukan penambahan proses yaitu kepindahan kepemilikan dengan melakukan item reclassification journal. Contohnya seperti yang di awal tadi, jadi prosesnya sama. Jadi tinggal memindahkan dari cabang miliknya cabang siapa ke miliknya cabang yang kedua. Sebatas itu. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa menambah pengetahuan ya. Demikian saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti.